Selamat siang semua pendengar Ngode, ngobrol dengan Dewan di podcast Kios Koran bersama dengan saya Niluh Rara. Karena Jawa Timur ini untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD-nya lebih dari separuh, ya bahkan sekitar 60 sekian persen itu ditopang dari pendapatan asli daerah PAD di kisaran 17 sekian triliun dari APBD 26 sampai 27 triliun. Sehingga tidak begitu berpengaruh lah karena kita punya pendapatan asli yang besar. Beda dengan kabupaten kota di dapil saya, dapil 9, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Magetan. Rata-rata APBD-nya itu ditopang oleh pendapatan asli hanya pada 10, 15, maksimal 20%. Mulai dari kepala desa, kepala daerah, pandai-pandai untuk bisa mengelola kekayaan desa, aset desa, kekayaan daerah, aset daerah. Karena selama ini jujur saja, pengelolaan aset memang kurang maksimal, termasuk Jawa Timur. Padahal banyak asetnya ya Pak. Iya, termasuk Jawa Timur banyak asetnya di beberapa tempat, beberapa daerah, tapi pengelolaannya kurang begitu maksimal. Akhirnya apa? Jalannya lubang-lubang. Dikasih pisang. Dikasih pisang. Iya betul. Akhirnya kan banyak kepala-kepala daerah yang saat ini nun sewu di Jawa Timur ya akhirnya harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Jadi memang harus dievaluasi. Lagi-lagi ini adalah uang rakyat. Serupiah pun harus dipertanggungjawabkan untuk rakyat. Tapi saya kan sering ngomong ngeri-ngeri sedap saya itu. Iya betul. Saya yang ngeri-ngeri nih Pak. Bapak yang sedap. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu dalam sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di episode kali ini kita akan membahas dampak pengurangan anggaran pusat ke daerah dalam pembangunan daerah. Bersama dengan langsung saja kita sambut ya dengan Bapak Haji Misri Effendi SHMH selaku anggota Komisi D dari DPRD Jawa Timur. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Bapak dengar-dengar itu langsung dari Ponorogo menuju ke Surabaya. Ponorogo, Surabaya. Langsung. Berapa jam Pak dari Ponorogo ke Surabaya? Lebih lama 3 jam. Tadi 2,5 jam sekian udah nyampe. Ini fast furious ini ya. Iya. Cepet. Pokoknya kita target sebelum Jumatan dimulai harus sudah nyampe di Surabaya. Harus sudah nyampe karena nanti beliaunya juga masih ada sore lagi ya Bapak ya. Ada agenda dengan Pak Wagub, Mas Emil. Iya, sore. Sore nanti di Surabaya juga di ya Surabaya Pak? juga. Di Surabaya. Terus iya. Nginep Surabaya. Selesai enggak? Langsung balik Ponorogo. Besok udah ditunggu. Pagi, siang, sore, bahkan malam juga. Sampai malam berarti? Malam juga. Wah. Kalau malam tempatnya di kecamatan perbatasan dengan Wonogiri. Namanya Meeting, Badekan. Badekan. Ya, tahu Mas Sony? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya ini suaranya Bapak. Orang sama-sama orang Ponorogonya ya Sama-sama Bapak Waro. Iya. Berarti emang 2 hari ini Bapak ini memang sangat-sangat sibuk sekali Nggak gitu 2 kan ya. hari, setiap hari. Alhamdulillah, berarti memang digiatkan oleh kegiatan yang positif ya Bapak ya. Dan juga pastinya menyuarakan suara rakyat seperti Iya. itu. Jadi kalau memang kita sudah menggeluti dunia politik, apalagi menjadi wakil rakyat, ya
nggak ada jam kerja. Gak ada jam kerja. 20 jam non-stop pokoknya. Non-stop, gak Iya. ada. Paling tidur cuman sebentar ya Pak ya? Iya, jarang ketemu istri, Oh, anak. Itu resikonya di Resikonya. dunia politik. oke. Tapi Jadi kalau- tapi mendukung semua ya Pak ya? Ya pastilah, pasti mendukung. Tapi ngomong masih aktif Pak di IPSI ya? Ini Iya Bapak kan baru ketuanya dapat ini kayaknya baru ya? dapat amanah di Januari kemarin. 4 bulan saya pimpin, makanya tadi saya sampaikan baru saja rampung Kejurkap. Kejuaraan Kabupaten IPSI Iya, Ponorogo. yang kami siapkan untuk Kejurprop. Kemudian kemarin ada Munas di Jakarta. Bagaimana saya sebagai Ketua IPSI yang mengayomi 25 perguruan di Ponorogo, Wow. ya Banyak bisa ya memberikan rasa aman, ya kondusif kan begitu. Betul. yang memang paling ini adalah harus kondusif. Iya. Kan? Kunci utama apapun kita ini satu, aman dan kondusif. Betul. Terus gimana Pak? Untuk saat ini Bapak ini kan selaku Ketua IPSI Ikatan Pencak Silat Indonesia Iya. dari Ponorogo. Ponorogo. Nah ini kayaknya sekarang ini kan lagi ada kejuaraan Kabupaten IPSI Ponorogo ya Pak ya. Betul. Ada kategori remaja dan dewasa. Ini kalau Betul. kalau saya lihat Instagramnya Bapak, sosial medianya Bapak ini kan sangat-sangat sering upload gitu ya Pak ya Iya. terkait dengan kejuaraannya ini. Sampai saat ini di tahap apa ini Pak? Ini kami sudah merampungkan Kejurkap. Kemudian dari hasil Kejurkap juara 1 ya. Kemarin ada 15 atlet yang kita persiapkan untuk TC. Sehingga nanti hari Senin sore jam 16.00 kami akan buka TC. Tepatnya di wilayah Kecamatan Siman, Ponorogo. Idealnya itu 6 bulan, tapi karena mepet, ya tinggal 1 sekian bulan. Semoga nanti bisa menghasilkan, karena di Ponorogo itu banyak atlet yang tidak hanya kelas nasional, banyak juara-juara dunia. Internasional berarti ya Pak? Iya, internasional di Ponorogo seperti Aji Bangkit dan lain-lain. Jadi memang Ponorogo itu gudangnya pencak silat dan gudangnya juara-juara dunia untuk pencak silat. Bahkan di era periode saya akan kami coba pencak silat ini menjadi muatan lokal di sekolah-sekolah. Kemarin kami sudah mengadakan audiensi dengan Dinas Pendidikan, dengan Kandepak, ya, dengan Ibu PLT Bupati. Kemudian kami juga sudah melakukan FGD untuk menuju ke muatan lokal, sehingga disepakati ya kemarin itu bagaimana dituangkan dalam bentuk peraturan Bupati terkait dengan muatan lokal pencak silat, sehingga nanti mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah ya diwajibkan muatan lokalnya adalah pencak silat. Pencak silat itu tadi. Wah, Untuk keren. melestarikan budaya. Betul, betul. Apalagi Ponorogo adalah sebagai kota kreatif dunia, jejaring kreatif dunia. Dari 300-an sekian dunia yang menjadi jejaring kreatif, salah satunya adalah Kabupaten Ponorogo. Luar biasa. Setelah Reyok masuk diakui UNESCO, Ponorogo mendapatkan juga kota jejaring kreatif. Keren. Berarti Ponorogo. pencak silat punya peluang berarti untuk Nah, ke makanya UNESCO. karena pencak silat itu adalah merupakan seni budaya Iya. dan juga sudah diakui UNESCO, kami kepingin masuk dalam jejaring kreatif itu. Masuknya lewat pencak silat. Lewat pencak silat, ya, bagaimana nanti bersama dengan 300 sekian di kota-kota kreatif dunia, ya, ada semacam apakah nanti kita undang di Ponorogo, karena sebentar lagi
Pergo akan punya gawe Kapan Pak kalau boleh yang tahu? namanya Grebek Suro, Juni. Grebek Suro. Ya, Sebentar. Festival Riok. Ya, di samping Festival Riok, ya di era saya ini juga kami masukkan kalender Grebek Suro untuk Festival Pencaksilat. Itu berarti nantinya ada pertunjukan Iya. ini ya pencaksilatnya. Ada pertunjukan di Samben Reok, nanti juga pertunjukan terkait dengan Festival Pencaksilat. Ya, monggo. Juni Monggo. Ayo, ya hadir kita di berangkat. Ponorogo. Rame Insya loh, Allah. bahkan pesertanya ada yang dari Suriname, ada Iya, yang banyak, dari Korea, banyak. dari luar, Iya. Dari luar negeri juga Luar banyak negeri yang datang. banyak datang ke Ponorogo. Berarti harus di kala datang Grebek ini. Suro itu luar biasa. Insya Allah. Ini Ditambah lagi ada di Ngebel. ngebel. Ya, Ngebel itu namanya telaga. Telaga ya. ngebel. Ada budaya yang namanya larung sesaji. Tampilan reok tapi dibarengi dengan ya tampilan seni budaya larung ke tengah laut. telaga. Keren. Iya. Keren banget. Insya Jadi Allah. nggak mau kalah dengan Banyuwangi, nggak kalah lah Ponorogo. Keren. Ponorogo karena sudah punya ikon ya yang namanya reok. Daerah kabupaten lain untuk mendapatkan ikon seperti Jember sulitnya luar biasa, harus membawa Anang, Hermansyah, tapi nggak juga. Tapi Ponorogo dengan reoknya sudah mendunia. Sudah mendunia. Tinggal Keren. bagaimana, ya. Ditambah sama pencaksilatnya ini. Iya. Jadi ada dua ini ya. Jadi memang di wilayah Mataraman ini, wilayah barat ini kalau sudah bicara pencaksilat, anggota kami bayangin coba, 400.000 sekian. Dari jumlah penduduk kami 900, 400-nya. 400-nya adalah pencaksilat. Anggota pencaksilat 400.000. Wow. Ini juga salah satunya Pak ini kayaknya. Oh iya, ini sudah Sudah kelas ini ya. Kelas ikan kakap ini kayaknya. 2003 saya ini. iya, ini sudah kelasnya udah level Level tertinggi lah ya. Kalau dulu di tempat saya itu kalau nggak ikut gitu Ira, ya memang dikucilkan dari masyarakat. Gitu. di sana ya. Jadi seakan-akan ini sudah membudaya, Iya. baik yang sepuh, yang tua, yang muda, yang Anak anak. kecil gitu Iya. juga sudah mulai Sepuh ini kok ya, Pak? belum belajar. Ya ini kan sedang proses banyak untuk sah-sahan itu Iya, ya. betul. Bentar lagi nih Ram. Lagi rame. Berarti Bahkan dari anak-anak kecil Ra, banyak ya usia itu ya? PAUD gitu sudah ada. Udah jago-jago semua. udah jago-jago anak Berarti kecil gitu. besoknya kalau udah besar itu bisa melindungi diri dari Di samping kejahatan. melindungi diri yang lebih diutamakan itu kalau sudah pencak, tingkat kedisiplinan itu luar biasa. Itu yang nomor satu ya Pak ya berarti? Keberanian luar biasa, percaya diri luar biasa. Kadang guru nggak mempan, tapi kalau sudah namanya pelatih, mereka hormat. Hormat. Nggak ada yang berani melawan pelatih. Keren. Iya, makanya inilah mengapa kami tanamkan pencaksilat menjadi muatan lokal agar bisa ya sedikit meminimalisir terkait dengan dampak negatif media sosial. Nah, sepakat itu Pak. Dari anak kecil itu ya, sekarang udah harus dialihkan ke kegiatan-kegiatan yang seperti positif. pencaksilat. Iya. Pak, ngapunten, kalau Bapak sendiri berarti bisa. Ya namanya ketua FC. Kalau nggak keren. bisa pencaksilat ya nggak bisa masuk sebagai ketua FC. Oh gitu ya Pak Syaratnya ya? harus harus bisa, Iya, harus jago lah ya. antara 25 perguruan itu ya harus bisa. Wah, keren selain Dan- menjadi Dan DPRD. tampil juga di acara-acara tertentu. Iya. Keren Bapak ini. Itu tari saman. Iya tari sih. Bukan. Kalau pencaksilat gimana itu? Begini. Keren Bapak. Itu asli. Asli ya Pak ya. Asli budaya Indonesia yang sudah mendunia. Ya. Pak Prabowo di kala kemarin Munas itu yang segera dilanjutkan oleh Pak Sugiono Menteri akan mencoba membawa bagaimana masuk di Olimpiade untuk pencaksilat ini. Pencaksilatnya. Iya. Banyak negara-negara yang sudah sekarang ya menggeluti pencaksilat. Yang memang asli budaya khas Indonesia. Luar biasa sih ya. Tapi ngomongnya di belakang itu bukan pajangan loh Ram. Bapaknya nggak ditawani minum atau Bapak, apa gitu. monggo ini Bapak. Saking asiknya Bapak, ngobrol. ini Santai aja. ketua IPSI. Monggo Bapak. Santai aja. Saya gemeter ini kalau mau ini. Bapaknya mau minum apa ini? Oh, air putih Pak. Air putih aja. Air putih aja. Hati-hati Air Mas putih nanti di sah. Kalau penasihat bukannya Oh ya jelas dong. Beda.
Monggo Bapak. Siap. Matur suwun. Silahkan, nanti di sini kita akan ngobrol santai tapi serius. Jadi monggo Bapak kalau mau sambil minum Iya, dipersilahkan. makasih. Baik, itu tadi sekilas latar dari Bapak Misri ya. Kalau misalnya kalian macam-macam, hati-hati. Bisa seh. Gitu ya Pak ya? Enggak dong. Itu lebih bagaimana saya banyak temen. Betul. Ya, itu aja. Semakin banyak temen, ya usia kita tuh semakin muda. Iya. Ah, Mengikuti iya. yang muda-muda Kalau ya Pak ya. kepengen usia terus muda, banyaklah temen. Banyaklah teman. Itu rumus saya. Dengarkan baik-baik supaya awet muda. Iya, awet muda. Dan selalu tersenyum. Selalu ya, Pak, tersenyum. Ya? Betul. Keren. Karena sekali senyum, usia kita tambah setahun. Tambah setahun. Luar biasa Pak Misri. Oke guys, nanti kalau teman-teman di sini mau tanya-tanya seputar IPSI langsung aja di kolom komentar ya. Kalau mau daftar, ada ya Pak ya kayak gitu persyaratan pendaftaran dan lain-lain itu dari luar gitu ada ya. Kalau IPSI ini kan wadah dari semua perguruan pencaksilat. Silakan selama ingin menjadi naungan di IPSI, kami sangat terbuka. Monggo. Monggo. Syaratnya cuma satu, Apa? sehat jasmani dan rohani. Nah, itu dia. Gampang soalnya, apa namanya syaratnya ya. Oke, kita langsung aja balik ke tema kita hari ini, yaitu dampak pengurangan anggaran pusat ke daerah dalam pembangunan daerah. Yang seperti kita ketahui bersama ini teman-teman ya, pembangunan jalan dan juga jembatan hingga sarana dan prasarana itu kan memang sangat bergantung pada dukungan anggaran gitu kan ya. Lalu ketika anggaran tersebut berkurang, apakah dan bagaimanakah nasib proyek-proyek strategis yang ada di Jawa Timur gitu. Kita akan langsung berbicara kepada pakarnya ini ya. Ada Bapak Misri dari Komisi D yang membidangi tentang pembangunan ya Pak ya, salah satunya. Baik Pak, ini belakangan ini tuh kan ramai sekali nih Pak perbincangan atau berita soal pengurangan anggaran pusat ke daerah. Nah ini sebenarnya apa sih Pak yang sedang terjadi saat ini? Iya, sebetulnya dengan adanya pengurangan ini juga tantangan juga. Ya. Jadi memang hampir semua daerah di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dana transfer dari pemerintah pusat banyak dilakukan efisiensi. Ya. Namun dengan adanya efisiensi ini sebetulnya tantangan untuk daerah bagaimana dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya. Di satu sisi memang ada efisiensi, tapi di sisi lain adalah tantangan bagi sebuah daerah, bagi kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, untuk berinovatif dalam upaya ya mencari pundi-pundi, menambah kapasitas fiskal sehingga tidak terus menunggu menggantungkan kepada pusat dan pusat. Sehingga dikala pusat itu ada efisiensi, ada pengurangan, ada pemangkasan, daerah, kabupaten, kota, provinsi sudah siap dengan kemandirian fiskal. Berarti ada sisi positifnya juga ada sisi negatifnya ya Pak? Betul. Ya? Ada plus minusnya. Ada gitu plus kan. minusnya. Tapi sejauh ini menurut Bapak sendiri ketergantungan dari Jawa Timur terhadap dana transfer dari pemerintah pusat itu seberapa besar Pak? Nggak begitu besar. Nggak begitu besar ya? Nggak begitu besar. Kalau Jawa Timur nggak begitu besar. Mengapa nggak begitu besar? Karena Jawa Timur ini untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD-nya lebih dari separuh, ya bahkan sekitar 60 sekian persen itu ditopang dari pendapatan asli daerah PAD di kisaran 17 sekian triliun dari APBD 26 sampai 27 triliun.
sehingga tidak begitu berpengaruh lah karena kita punya pendapatan asli yang besar. Beda dengan kabupaten kota di dapil saya, dapil 9, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Magetan. Rata-rata APBD-nya itu ditopang oleh pendapatan asli hanya pada 10, 15, maksimal 20%. Katakanlah Ponorogo. Ponorogo itu punya PAD 2,2. Ya, maaf, punya APBD 2 triliun 200 miliar. Tapi PAD-nya hanya kisaran 300 sampai 400 miliar saja. Nah, ini dipangkas sekitar 100 sekian, merasakan itu. Jadi memang bagi daerah yang pendapatan aslinya kecil, dampak daripada efisiensi oleh pemerintah pusat itu sangat-sangat berpengaruh. Khususnya untuk pembangunan di daerah. Berarti banyak pembangunan yang Tertunda atau tertunda gitu ya, Pak ya? Iya, jadi kan namanya APBD ini di breakdown ke dalam belanja-belanja kan. Nah, rata-rata di daerah itu untuk belanja yang namanya pegawai itu di rata-rata 50, 60 bahkan 70%. Ya, dari 2,2 triliun tadi. Ya, untuk belanja menggaji aparatur sipil negara, P3K dan lain-lain. Itu pada kisaran 50, 60 bahkan 70%. Sudah nggak bisa di otak-atik ini, ya kan? Ditambah 20% pendidikan, nggak bisa di otak-atik lagi. Ditambah lagi 10% kesehatan, nggak bisa di otak-atik lagi. Belanja publik tinggal 10%. Nah, 10% ada efisiensi dari pemerintah pusat, ya kan? Sehingga praktis pemerintah daerah yang kapasitas fiskalnya menggantungkan kepada pusat nggak bisa maksimal dalam membangun daerahnya. Karena cukup untuk belanja rutin, membiayai gaji-gaji aparatur sipil negara. Ini problemnya. Ada cara nggak sih Pak untuk meningkatkan kapasitas fiskal? Banyak. Ya, tergantung bagaimana seorang kepala daerah ya tidak hanya menerima, membelanjakan. Kalau seorang kepala daerah menerima transfer dari pusat, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil, semua bisa jadi bupati. Ya kan? Bisa mau tinggal terima belanja. Cuman jagain aja ya Pak ya ceritanya. Bisa, semuanya bisa. Saya juga bisa Pak. Bisa, semua bisa. Yang tidak bisa ini adalah bagaimana daerah ini pendapatan aslinya meroket. Ya. Katakanlah bisa dari APBD itu paling tidak memberikan kontribusi dari pendapatan asli ya di atas 50%. Kayak Jawa Timur. Dipangkas tidak dipangkas, maka APBD kita tetap sehat. Karena kita punya uang, punya pendapatan asli. Nggak terlalu menggantungkan kepada Jakarta. Ya, makanya bagi kepala daerah yang memang punya inovasi untuk menambah pendapatan asli daerahnya, ya, mereka akan bisa mendongkrak daripada belanjanya, ya, yang semula hanya sekian persen untuk infrastruktur menjadi sekian persen berasal dari pendapatan asli daerah. Ini yang memang dibutuhkan untuk kepemimpinan ke depan. Ya, pemimpin-pemimpin yang punya inovasi, yang punya gagasan-gagasan cerdas, yang bisa mengolah sumber daya alam
sumber daya manusia yang ada di daerah itu menjadi sebuah aset yang bisa menambah fiskal daerah. Itu ke depannya. Untungnya Jawa Timur ini tidak terlalu bergantung pada pusat ya Pak ya. Tidak terlalu bergantung pada pusat, tapi banyak daerah-daerah di luar sana yang masih bergantung. Berarti kita bersyukur karena masih banyak PAD dan lain sebagainya. Nah, tadi dampaknya itu kan bisa ke pembangunan infrastruktur juga ya Bapak ya. Salah satunya ada jalan, jembatan. Nah, itu mungkin dampak yang paling berasa itu di wilayah mana aja sih Pak? Kalau ngomongin dampak pembangunan infrastruktur. Jadi kalau kita lihat bicara Jawa Timur ya, Jawa Timur ini kan ada 38 kabupaten kota, ya kan? Untuk infrastruktur jalan, baik itu nasional maupun provinsi, ya bisa kita sebut 90% mantap. 90%. Tetapi kalau kita turunkan dari pusat, provinsi, kemudian jalan kabupaten, mungkin yang mantap hanya kisaran 20-30% saja untuk jalan kabupaten. Yang 70%, 80% kurang mantap ya. Ya, sebagaimana yang ada di media sosial itu, yang ditanami pisang. Kalau ada jeglongan itu. Iya, seperti itu. Apalagi nanti ke depan ada jalan-jalan desa. Karena yang dipangkas pun termasuk desa. Jadi dana desa, dana alokasi desa, yang semula rata-rata tiap desa itu 1,5-2 miliar setiap tahun dari penggabungan dana desa dan dana alokasi desa, sekarang tinggal 200 sampai 370 juta saja. Dana yang dikelola oleh pemerintah desa melalui dana desa dan alokasi dana desa. Yang semula 1,152 sekarang tinggal 200 juta sampai 370 juta. Lumayan ya. Lumayan. Juga lumayan. Berkurangnya jauh. Berarti ini harus pinter-pinternya ininya ya, kepala desanya ya Pak ya untuk. Iya, jadi di era sekarang ini memang ya bagaimana mulai dari kepala desa, kepala daerah pandai-pandai untuk bisa mengelola kekayaan desa, aset desa, kekayaan daerah, aset daerah. Karena selama ini jujur saja, pengelolaan aset memang kurang maksimal, termasuk Jawa Timur. Padahal banyak asetnya ya Pak. Iya, termasuk Jawa Timur banyak asetnya di beberapa tempat, beberapa daerah, tapi pengelolaannya kurang begitu maksimal. Kalau nggak gitu, untuk mencari dari mana, akhirnya ketemulah aset ini harus kita berdayakan. Begitu. Makanya carilah pemimpin yang memang visioner, bukan hanya terima belanja beres. Ya. Itu semuanya bisa. Bisa. Kalau kayak gitu bisa. Anak kecil bisa. Yang penting ada duitnya gitu. Yang penting kreatif. Nah, sama harus mencari banyak inovasi dan ide-ide gitu. Ini desa kita punya aset segini mau dijadiin apa ya kayak gitu ya Pak ya. Akhirnya timbul ada pemasukan seperti PAD itu tadi. Kan banyak cara ya pengelolaan aset, dimaksimalkan badan-badan usaha milik daerah, BUMD, BUMD, BUM, badan usaha milik desa. Kalau ini betul-betul dioptimalkan, ya bisa menutup daripada yang diefisiensi dikurangi oleh pemerintah pusat. Tapi kalau tidur nyenyak, ya kan, nggak mau bagaimana otak ini terus kita puter. Ya yang ada ya itu aja. Tidak berkembang. Akhirnya apa? Jalannya lubang. Dikasih pisang. Dikasih pisang. Iya betul. Tapi lagi rame yang ini Pak, jalan tembus Purwantoro Pacitan ya.
itu sejauh ini sudah Iya. prosesnya gimana? Jadi di 2 minggu kemarin saya kebetulan sosialisasi pembangunan jalan ya Arjosari, Nawangan, Purwantoro melanjutkan dari anggaran 2025. Ya, 2026 ini untuk jalan Arjosari, Pacitan, Nawangan, Pacitan, Purwantoro, Wonogiri, Jawa Tengah ini kita lanjutin dengan anggaran 15 miliar sekian untuk APBD 2026. Ada beberapa aset masyarakat yang kemarin kami datang ke sana untuk kita kepras. Ya, ada makam yang harus kita pindah. Ya, alhamdulillah kami datang dengan secara sukarela, ikhlas. Akhirnya mereka menyerahkan. Silahkan dipangkas untuk pelebaran. Monggo dipindah untuk makam karena semuanya itu demi kepentingan orang banyak, masyarakat umum. Nah, ini yang tentu nanti akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi daerah khususnya Arjosari, Nawangan, Purwantoro, khususnya Kabupaten Pacitan dengan Kabupaten Wonogiri, tepatnya di Purwantoro. Kalau terjadi yang namanya konektivitas antar 2 kabupaten, Pacitan dan Wonogiri. Berarti lintas provinsi itu sudah. Betul. Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, itu. Betul. Kalau ngomongin sektornya nih Pak, sektor yang paling terdampak dari sini apakah dari sektor pendidikan? Tadi kan Bapak sempat cerita pendidikan berapa persen, kesehatan berapa persen. Yang paling terdampak apakah dari sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan? Jadi begini, dalam belanja ini ada belanja wajib, ya, dan ada belanja sukarela. Belanja wajib itu di dalamnya adalah pendidikan, Itu yang wajib. adalah kesehatan, adalah infrastruktur. Sementara yang tidak wajib itu adalah itu namanya hibah. Bukan gibah loh ya. Ya, hibah. bukan gibah tapi hibah. Hibah kepada masyarakat. Nah, tugas saya, tugas anggota DPRD bagaimana memastikan bahwa APBD kita itu sebelum ada yang namanya belanja hibah, belanja wajib itu dicukupi dulu. Ya, mulai dari belanja gaji, mulai dari belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, 40%, 20%, 10%, itu dicukupi dulu. Tapi, sebagian yang kami baca, kami cermati, ada juga belanja wajibnya belum tercukupi, tapi malah belanja hibahnya yang tercukupi. Ini tugas saya untuk mengingatkan kepada pemerintah daerah. Ini yang wajib belum, kok malah yang sunah-sunah. Bagaimana ini? Ya kan begitu. Betul. Boleh sunah, tapi Betul. wajib harus dicukupi Dilaksanakan dulu. Iya. Betul Pak. Iya. Berarti harus yang diwajibkan dulu ya. Iya, jadi kalau kita lihat di Jawa Timur ini apabila ingin pembangunan adil dan merata, ya, gampang sebetulnya. Ada 27 sekian triliun belanja provinsi Jawa Timur. Jawa Timur itu terbagi dalam beberapa wilayah. Ya kan, ada wilayah Tapal Kuda, ada wilayah Arek, ada wilayah Madura, ada wilayah Mataraman. Jadi kalau anggaran ini terbreakdown secara proporsional berdasarkan itu, maka akan terjadi yang namanya keadilan pembangunan. Tapi kalau ternyata ya lebih banyak ke 1-2 wilayah saja, wilayah lain tidak begitu disentuh dengan anggaran, yang terjadi kesenjangan. Betul.
daerah sana sudah luar biasa, daerah sini masih jeglong. Itu tugasnya dari Pak Dewan. Pak Dewan. Iya. Saya takut. Baik Pak Misri. Pak, ini kan ada pengurangan anggaran dari pusat ke daerah ya Pak ya. Sebenarnya untuk pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga investasi yang ada di Jawa Timur bagaimana Pak? Iya, jadi pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh bagaimana kita memberdayakan semua aset-aset yang ada di daerah. Semuanya bekerja. Semuanya normal. Ya. Mulai dari jalannya harus baik, pertaniannya harus baik, ya. Kemudian titik-titik sentral ekonomi juga harus baik. UMKM harus juga baik. Jadi semuanya harus bisa Sama-sama menopang, berjalan ya Pak ya. berjalan, tidak hanya satu sektor, tapi semua sektor harus berjalan. Jadi kalau semua sektor dari segala lini ini bisa berjalan, tumbuh kembang, bisa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi kalau lagi-lagi jalan ini merupakan urat nadi daripada pertumbuhan ekonomi. Yang seharusnya 1 jam, 2 jam nyampe harus 5, 6, 7 jam. Sehingga biaya kos untuk membawa dari satu tempat ke tempat lain barang mahal. Makanya pertama yang harus kita rampungkan kalau ingin pertumbuhan ini cepat adalah infrastruktur. Makanya mengapa pemerintah menempatkan 40% anggaran untuk infrastruktur. Karena jalan adalah urat nadi perekonomian. Tetapi faktanya ya masih ada ego-ego sektoral. Ini apa? Menjadi tanggung jawab pusat. Ini menjadi tanggung jawab provinsi. Ini menjadi tanggung jawab kabupaten. Ini menjadi tanggung jawab desa. Kalau saya bicara jalan, seharusnya ini tanggung jawab kita semua. Karena jalan itu dilewati dari titik 0 sampai ke titik tujuan. Bagaimana dari titik 0 itu baik, mantap. Tapi menuju ke tujuan, masuk ke wilayah tanggung jawab kabupaten yang jeglong-jeglong tadi. Dari kabupaten masuk wilayah desa yang jeglong-jeglong tadi. Nggak mantap. Jadi kalau saya boleh dalam podcast ini adalah, kalau sudah urusan jalan itu adalah kita menanggalkan ego. Ya, caranya bagaimana? Caranya, kalau memang aturan memang tidak bisa, bantu. Kasih bantuan keuangan kepada desa. Bangun ini desa. BK desa. Bantu kepada kabupaten. Ini bantuan keuangan dari provinsi kepada kabupaten. Bangun jalan-jalan kabupaten. Contoh di Jawa Barat. Upaya untuk memberikan pembangunan jalan yang merata, Pak Gubernur Jawa Barat sudah menerbitkan peraturan Gubernur Jawa Barat, di mana peraturan gubernur itu memberikan kewenangan kepada provinsi untuk membangun di luar daripada tanggung jawab provinsi. Boleh membangun kabupaten, boleh membangun desa. Ini harusnya yang dilakukan. Contohnya itu ya dari Provinsi Jawa harus Barat. ada payung hukumnya agar tidak salah. Caranya dituangkan dalam peraturan. Apakah peraturan daerah, apakah peraturan gubernur. Begitu juga bupati. Kalau daerahnya sudah kaya, ya, bikin peraturan bupati untuk membangun jalan-jalan yang ada di desa, begitu. Terakhir nih Pak Misri, ini kan karena banyak yang ngobrolin soal ini dan masyarakat itu ketakutan gitu kan ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait isu ini Pak. Yang mana? Terkait tentang pengurangan anggaran dari pusat ke daerah. Iya. Jadi banyak yang memang harus dievaluasi ya. Ya, di satu sisi memang ini menjadi sebuah problem di daerah. Tapi di sisi lain tentu juga harus dievaluasi. Banyak daerah-daerah yang kepala daerahnya tertangkap. Iya kan? Iya betul. Iya, ini harus dievaluasi. Mungkin pemerintah pusat juga mempertimbangkan itu. Kita support anggaran, tapi faktanya bukan untuk rakyat.
bukan untuk masyarakat, bukan untuk jalan, bukan untuk jembatan, bukan untuk jaringan, bukan Tapi untuk pertanian. Makanya akhirnya kan banyak kepala-kepala daerah yang saat ini Nun Sewu di Jawa Timur ya akhirnya harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Jadi memang harus dievaluasi. Lagi-lagi ini adalah uang rakyat. Serupiah pun harus dipertanggungjawabkan untuk rakyat. Saya paham memang untuk bisa menjadi kepala daerah kosnya besar. Harus dirubah bagaimana kos yang besar ini agar tidak kemudian merugikan masyarakat. Jadi memang kayak buah si malakama ini. Nah, seperti itu. Jadi harus perlu dievaluasi ya Pak ya. Dan masyarakat Ya, jadi samping tadi seperti itu, kalau sudah mereka dipercaya oleh masyarakat sebagai pemimpin bupati, wali kota, gubernur, dan sebagainya, ya bagaimana menumbuh kembangkan ide-ide cerdasnya. Jangan menggantungkan, dan seterusnya. Ya, kalau ide-ide cerdas ini kemudian lahir dan akhirnya desa itu menjadi sumber pendapatan, banyak investor-investor yang datang ke daerah, ya ini luar biasa. Akan membantu masyarakat juga dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan perputaran uang yang luar biasa. Inilah tugas kepala daerah. luar biasa. Keren Pak Misri hari ini. Aduh, saya ngefans sama Bapak. Keren sekali yang disampaikan. Tapi saya kan sering ngomong ngeri-ngeri sedap saya itu. Ya, betul. Saya yang ngeri-ngeri nih, Pak. Bapak yang sedap. Terima kasih Pak Misri yang hari ini sudah memberikan keluhan dan juga solusi ya Pak ya untuk masyarakat Jawa Timur. Terima kasih juga sudah datang di podcast Kios Koran. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah mendengarkan ngobrol dengan Dewan di podcast Kios Koran bersama saya dengan Nilu Rara. Oke, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye.